Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al-huda wad dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Alham huwa al-muqaraba min al-fi'l min ghairi dukhulin fi. Fahammaha azamaha ala al-ma'siyah waz-zina bi an tadfa'ahu ila al-ard litatamakana min qada' syahwatiha ba'da wuku'ihi alal ard. Litatamakana wa hammuhu bi an yadfa'aha anhu liyatamakana minal khuruj minal bab. Lakinillah alhamahu annahu law dafa'aha lakana dhalika hujja alai inda ahliha bi ayyakulu innama dafa'aha liyaf'ala bihal fahisha bal adara dhahrahu dhahiban ilal bab falahiqathu fashaqqat qamisahu min khalfih wa huwa qawlu ta'ala laula an ra'a burhana rabbih ay law dharabaha lakana dharabahu iyyaha hujja laha alayhi li'annaha taqul rawadani famana'tuhu fadharabani wa ruwiya annaha turawiduhu faja'alat tadhkur mahasina Yusuf wa tushawwikuhu ila nafsiha faqalat ya Yusuf ma ahsana sya'raka qala huwa awwalu ma yantathir min jasadi qalat ma ahsana aynaik Gala hiya awwalu ma tasilu ala wajhi fi qabri. Galat ma ahsana wajhik. Gala ma ahsana wajhak. Gala huwa liturab ya'kuluh. Wa qila innaha qalat inna firashal harir mabsud fagum faqdi hajati. Gala idhan yadhabu nasibi fil jannah falam tazal tatma'uhu wa tad'uhu ila al-ladha wa huwa syab wa hiya imra'ah hasana jamilah hatta la nalaha mimma yara min kulfiha wa hamma biha thumma inna Allah tudhariku bil burhan faharaba minha wa qila hammat bi Yusuf an yaftarishaha wa hamma biha Yusuf ay tamanna an takuna lahu zawjah. Qala ba'du ahli al-haqa'iq al-ham hamman hammun thabitun wa huwa idza kana ma'ahu azmun wa 'aqdun wa ridha mithl ham imra'atul aziz wal 'abd ma'khud bih wa ham 'arid wa huwa al-khatra wa hadithun nafs min ghairi ikhtiyar wala 'azm mithl ham Yusuf alaihi salam. Waqtalafu fil burhan qila innahu ra'a surah Ya'qub wa huwa yaqulu lahu ya Yusuf ta'mal amala sufaha wa anta maktub fil anbiya. Qala Ikrimah wa Dhahak infaraj lahu saqaf al bait fara'a Ya'qub alaihi salam 'adan ala usbu'ih
Wa an Ibn Abbas muthila law Ya'qub alaihi salam fa daraba bi yadi fi sadri fa kharaj syahwatu min anamilih. Wa ruwiya an Ibn Abbas anna ra'a mithal al-malak. Wa an Ali bin al-Husain qala kana fil bait sanam fa qamatil mar'a wa satarathu bi thawb fa qala laha Yusuf lima fa'alti hadha fa qalat istahyait minhu an yarani 'ala al-ma'siyah fa qala Yusuf atastahyin mimma la yasma' wa la yabsir wa yafqah fa ana ahaq an astahi min rabbi wa haraba kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya ay as-su' al-ithm wal fahsya az-zina innahu min ibadina al-mukhlasin al-muhtarin lin-nubuwah wastabaqal baba ay anna Yusuf qama mubadiran ila babil bait hariban wa tabi'atul mar'ah litamassakal bab hatta la yakhruj Yusuf fasabaga Yusuf wa gaddat qamisahu min duburin ay adrakatu fata'alakat bi qamisi min khalfih fajadabatu ilaiha fashaggat walaqad hammat bihi. Melanjutkan cerita kemarin bahwa si perempuan itu sangat tertarik dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketertarikannya itu sudah melampaui batas, sehingga ia memasrahkan dirinya kepada Nabi Allah Yusuf untuk memperlakukannya sebagai atau seperti pasangannya. Lah Nabi Yusuf menolak. Pertama, karena itu adalah kemaksiatan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus dijauhi dan dihindari. Dan larangan ini sudah ada sejak dulu. Makanya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasoro itu mereka mau melegalkan dengan merubah apa yang ada di dalam kitab Taurat atau Injil. Kebenaran mereka tutupi dengan merubah. Seakan-akan melakukan perbuatan itu tidak dosa. Kenapa? Ketidaktanggungjawaban orang-orang yang memahami Taurat atau Injil. Dalam Al-Quran pun Allah tegaskan mendekatinya aja dilarang, apalagi perbuatannya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah berfirman wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Kenapa dengan perbuatan zina kok dilarang oleh Allah didekati? Innahu kana fahishatan. Perbuatan zina itu adalah kejahatan. Wasa'a sabila, dan jalan yang keliru, jalan yang salah. Dengan pemikiran bagaimanapun nggak bisa dibenarkan, nggak bisa dibenarkan dengan pikiran apapun. Ini saya butuh, nggak ada pekerjaan yang lain dan yang lain sebagainya dan sebagainya, nggak ada, nggak bisa dibenarkan dengan bagaimanapun alasannya. Dan itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita membuat alasan-alasan untuk membenarkan, sedangkan Sang Pencipta mengatakan itu adalah keliru, itu adalah salah. Kemudian pikiran kita lebih hebat gitu, lebih pintar gitu dari yang menciptakan. Ya nggak mungkin. Yang kedua, Nabi Yusuf enggan melayaninya, memenuhi permintaannya, sekalipun dia yang memintanya.
Karena apa? Nabi Yusuf tidak mau membalas kebaikan seseorang kepadanya dengan keburukan. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu balaslah kebaikan dengan kebaikan atau keburukan dengan kebaikan. Bukan sebaliknya, kebaikan dengan keburukan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kebaikan itu adalah balasannya kebaikan. Kita sholat dapatnya pahala, kita sedekah dapatnya pahala, kita membaca Al-Quran dapatnya pahala, kita mencari ilmu dapatnya pahala, kita berdoa dapatnya pahala, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Karena itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan, dibalas oleh Allah kebaikan. Atau kalau ada orang melakukan kejahatan, tetap balaslah dengan kebaikan agar kejahatan itu tidak terus berlanjut. Kalau ada orang melakukan kejahatan, kita balas dengan kejahatan, akhirnya nggak ada hentinya, terus perang, ya, terus perang, terus beradu. Nggak akan mungkin berhenti. Kenapa? Ini akan melempar balasan, dan ini akan melempar balasan. Lihat Israel dengan Palestina, nggak berhenti. Kenapa? Terus ini nyerang diserang balik, nyerang diserang balik, nggak pernah berhenti, nggak pernah berhenti. Tapi kalau kejahatan kita balas dengan kebaikan, nggak berjalan lama akan berhenti kejahatan itu. Seperti yang telah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang melakukan kejahatan kepada Nabi, mulai yang di Mekah sampai yang di Taif, bahkan yang di Madinah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Yang sakit dijenguk, yang kurang mampu dibantu, dan yang lain sebagainya. Akhirnya kejahatan mereka, keburukan mereka semakin hari semakin menurun. Akhirnya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, meneladani, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Yusuf nggak mau membalas kebaikan dengan kejahatan. Apa pepatah itu? Air susu dibalas dengan air tuba. Nggak mungkin kan? Mestinya apa? Ya balaslah dengan air susu juga. Atau kalau bisa balas dengan lebih nikmat daripada itu. Makanya Nabi Yusuf menolak. Sekalipun jiwa manusia itu sangat menginginkan, tapi ketakwaan, keimanan, kebijaksanaan yang ada di dalamnya lebih memilih yang baik, yang bagus daripada yang jahat dan buruk. Makanya katanya Allah, walakat hammat bihi. Si perempuan itu benar-benar pengen, sudah pengen kepada Nabi Yusuf, dengan Nabi Yusuf. Keinginannya itu matang keinginannya, bukan sekedar lintasan dalam pikiran dan hati, tapi nggak ingin dilakukan, enggak. Jadi benar-benar ingin dilakukan. Karena di sini disebutkan keinginan itu ada dua macam. Keinginan ada dua macam. Ada keinginan yang matang, yang diiringi dengan apa?
ingin melakukannya, ingin mendapatkannya dengan keinginan yang kuat. Jadi ada upaya untuk mengerjakannya. Jadi bukan sekedar keinginan. Jadi bukan hanya lintasan pikiran atau jiwa kemudian dihayali gitu aja, enggak. Tapi ini bukan hanya dihayali, dia ingin melakukannya, ingin mengerjakannya. Makanya si perempuan tadi itu sampai ghalaqatil abwab, pintu-pintunya ditutup. Pintu-pintunya ditutup. Bukan hanya sekedar nutup pintu si perempuan ini, merayu. Nggak langsung ditutup pintunya, langsung enggak, merayu. Jadi tujuannya itu memancing syahwat hasrat Nabi Yusuf. Mancing, muji rambutnya Nabi Yusuf, muji wajahnya Nabi Yusuf, muji matanya Nabi Yusuf, semuanya dipuji. Bahkan dikatakan, ya Yusuf ma ahsana sya'rak. Ya Yusuf, alangkah bagusnya rambutmu. Kalau kita dipuji gitu, mas, iya aku lagi nggak minyak larang tuku nih, mumbul. Nabi Yusuf enggak dipuji seperti itu, dia ngomong apa? Awwalu ma yantasil min jasadi. Yang pertama rontok berguguran dari jasadku adalah rambutku. Ya, sebelum mati aja sudah lepas rambut. Panjang kita potong. Jadi sebelum kita mati, panjang kita potong. Kadang enggak kita potong, rontok. Ada yang terlepas. Karena itu ketika Nabi Yusuf dipuji rambutnya, iya rambutku ini yang pertama yang rontok, yang pertama habis dari diriku adalah rambutku. Dipuji lagi, ma ahsana ainaik. Matamu ini indahnya. Bagus matamu ini. Indah. Nah, kalau bahasa sekarang, orang sekarang butuh lensa, matamu tidak membutuhkannya. Wah, dijawab sama Nabi Yusuf, hiya awwalu ma tasilu ala wajhi fi gabri. Ini mata pertama yang jatuh atau mengalir air matanya di kuburan. Dipuji lagi wajahnya, wa ma ahsana wajhak, angkah tampannya wajahmu. Dijawab sama Nabi Yusuf, huwa litirab yakulu. Iya wajahku nanti dimakan oleh debu, oleh rayap. Habis. Jadi nggak kemakan pujian sama sekali. Dipuji nggak makan. Dalam riwayat si perempuan ini ngomong, ini ranjang dari sutra telah terhampar. Ini yo, katanya si perempuan ini. Faqdi hajati. Apa? Penuhilah kebutuhanku. Penuhilah kebutuhanku. Katanya Nabi Yusuf, idzan yadhhab nasibi fil jannah. Kalau aku penuhi kebutuhanmu, hasratmu, aku nggak mendapatkan bagian di surga nanti, hilang bagianku di surga. Daripada aku memenuhi hasratmu, kehilangan bagian di surga, ya mendingan aku nggak memenuhi hasratmu demi apa? Bagianku di surga. Wah, terus intinya terus merayu, tetap nggak kemakan Nabi Yusuf dengan rayuannya. Makanya hamad be. Jadi benar-benar si perempuan ini mengharap dengan sangat Nabi Yusuf melakukan yang dia inginkan. Nah, wa hamma biha. Dan ada keinginan dari Nabi Yusuf kepadanya, kepada perempuan, tapi keinginannya beda.
Ada perbedaan di sini. Kalau si perempuan tadi keinginannya adalah perbuatan zina, pelanggaran. Kalau Nabi Yusuf keinginannya berbeda. Ada beberapa tafsiran. Ada beberapa tafsiran. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu ya keinginannya sama si perempuan itu dengan si perempuan tadi. Bahkan sudah hampir terjadi. Hampir terjadi. Tapi datang Jibril dan memberitahunya akan diangkat menjadi nabi. Dan perbuatan ini nggak pantas untuk calon nabi. Riwayat ya, riwayat. Ya kalau misalnya anggota-anggota sekarang itu, wah ini nggak pantas kalau korupsi jadi calon. Ya, jadi sebelum menyalon sudah membersihkan dirinya dari hasrat-hasrat. Wah hebat, hebat. Ini Nabi Yusuf ketika dikatakan tidak pantas perbuatan seperti ini bagi calon nabi. Ya. Akhirnya ditinggalkan sama Nabi Yusuf. Nah itu yang dinamakan dengan burhan Rabbi, tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan laula an ra'a burhana Rabbi. Kalau bukan karena melihat tanda-tanda Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Datangnya Jibril memberitahu bahwa dia akan menjadi nabi, ditinggalkan. Nah. Jadi kalau nggak ngelihat bakal dilakukan itu sama Nabi Yusuf, tapi karena melihat ditinggalkan oleh Nabi Yusuf. Ada lagi yang mengatakan keinginan Nabi Yusuf bukan keinginannya seperti perempuan tadi itu, tapi keinginan Nabi Yusuf menghindar, keinginan menghindar menjauh daripada perbuatannya. Ingin menyelamatkan dirinya sendiri, juga ingin menyelamatkan si perempuan tadi itu. Kalau ada satu yang mau tapi lawannya tadi ini menolak dan menghindar, dia menyelamatkan dua, menyelamatkan dirinya dari kemaksiatan, juga menyelamatkan lawannya dari kemaksiatan. Paham ini ya? Temen ngajak minum, ngombe, tak bayari. Terus aku nggak kepingin ambil liane, mau ambil awakmu tok wis. Sama kamu aja, nggak mau dengan yang lainan. Saya sekarang ini kepingin minum, tapi maunya sama kamu. Kalau sama yang lain enggak. Kalau dia nuruti, misalnya walaupun dia nggak minum tapi nuruti, dia nggak menyelamatkan temennya, tapi menyelamatkan dirinya, tapi nggak menyelamatkan diri. Tapi kalau dia nggak mau, menolak, menyelamatkan dirinya, juga menyelamatkan temennya. Lah Nabi Yusuf saat itu hamma biha, keinginannya Nabi Yusuf itu menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan si perempuan tersebut. Paham ya? Makanya dikatakan azmuha alal maksiyah wa zina. Keinginan si perempuan tadi itu adalah kemaksiatan dan zina. Untuk apa? Ya untuk memenuhi hasratnya. Untuk memenuhi hasratnya. Sedangkan keinginan Nabi Yusuf an yadfa'aha anhu, menghindarkan perempuan anhu daripada daripada keinginan tadi itu. Lah, bagaimana caranya? Ya berusaha nyari solusi, lihat tamakan minal khuruj minal bab. Pintunya tertutup. Bagaimana caranya bisa keluar dari pintu-pintu yang tertutup tadi itu? Kabur.
Ya, bagaimana bisa caranya kabur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Yusuf. Dikasih ilham sama Allah. Apa ilhamnya? Lau dafa'aha lakana dzalika hujja alai inda ahliya. Kalau misalnya didorong si perempuan itu oleh Nabi Yusuf, akhirnya itu menjadi bukti kejahatan Nabi Yusuf kepada keluarga si perempuan. Nah, kenapa? Nanti si perempuan itu akan ngomong, dia mau melakukan kejahatan kepadaku, aku tolak, akhirnya dia memukulku. Nah, mendorong atau memukulku. Ada buktinya. Padahal yang kepingin bukan Nabi Yusuf, tapi si perempuan. Tapi kalau Nabi Yusuf melakukan seperti itu, akhirnya Nabi Yusuf yang kena. Nabi Yusuf yang kena. Akhirnya dibalik sama Allah, punggungnya Nabi Yusuf kabur, lari Nabi Yusuf. Jadi bukan menghadap si perempuan ini, akhirnya Nabi Yusuf ini membalik arah, lari Nabi Yusuf ke arah salah satu pintu yang tertutup. Karena kabur, dikejar sama si perempuan tadi itu. Kenapa? Dia kepingin nemen. Sudah ada di ubun-ubun si perempuan tadi ini keinginannya. Lari, dikejar. Nah, kalau zaman sekarang kan kebalikannya. Nah, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang seperti perempuan ini. Kalau zaman sekarang ya beberapa 10 tahun atau 20 tahun yang lalu lah. Nah, dikejar sama si perempuan. Kejar. Akhirnya pas tangannya gini kepegang bajunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari, sobek. Nah, sobek. Nah, lah itulah dikatakan laula an ra'a burhana rabbi. Nah, jadi kalau bukan karena melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Nabi Yusuf memukulnya. Akhirnya Nabi Yusuf yang kena. Nah, tapi dibuat oleh Allah, Nabi Yusuf tidak memukulnya, malah kabur, lari. Nah, tapi ada perbedaan di situ mengenai burhan ini, tanda ini. Ada yang ngomong tanda itu dimisalkan oleh Allah seperti Nabi Yakub. Jadi tanda itu diserupakan oleh Allah seperti Nabi Yakub, ayahnya. Dipukul dadanya Nabi Yusuf dengan apa? Apa namanya? Dengan serupaan yang dibuat oleh Allah nih, dadanya Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Fakharajat syahwatuhu min anamilih. Keluar syahwatnya Nabi Yusuf dari ujung-ujung jari tangannya. Ada lagi yang ngomong surah misal malaikat. Ada lagi yang ngomong surah Yakub ngomong kepada Nabi Yusuf, ta'mal amal sufaha wa anta maktub fil anbiya. Kamu ini mau melakukan perbuatannya orang-orang yang bukan idiot, ya Allah, apa bahasanya itu? Ya, perbuatan orang-orang rendahan. Sedangkan kau ini ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah menjadi nabi. Bahkan ada cerita sebelum melakukan itu, si perempuan tadi ini di rumahnya ada berhala ditutup. Berhalanya ditutup.
Nabi Yusuf tanya, "Loh, kenapa kamu tutup?" Katanya si perempuan, "Ya aku malu mau melakukan kemaksiatan dilihat oleh berhala ini." Katanya Nabi Yusuf, "Kok malu sama berhala yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak ngerti? Dan aku lebih pantas malu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kabur Nabi Yusuf, lari. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, begitulah linasrifa, aku palingkan, anhu daripada Yusuf, as-su'a, keburukan, ya, yaitu dosa, wal fahsya, yaitu az-zina. Jadi dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Yusuf ke burukan. Ada riwayat keburukan itu adalah khianat kepada suaminya si perempuan tadi itu, wal fahsya, dan zina. Innahum min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Nabi Yusuf itu daripada hamba-hamba Allah al-mukhlasin, yang murni atau pilihan, ya, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wastabaqal baba, Nabi Yusuf ketika lari lebih kencang. Perempuan tadi itu berusaha memegang Nabi Yusuf, nggak kepegang, malah justru menarik pakaiannya sehingga sobek. Nabi Yusuf sudah dahuluan di pintu. Wastabaqal baba. Wa qaddat gamisahu min duburin. Si perempuan tadi itu, karena Nabi Yusuf lari kenceng, si perempuan itu lari tapi nggak sampai dekat, berusaha menggapai, ketarik bajunya sampai sobek. Kenapa? Ketika dipegang Nabi Yusuf masih lari, nah akhirnya ketarik bajunya, sobek. Wa qaddat gamisahu min duburin, dari belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab, kepergok keduanya ini, Yusuf dan istrinya kepergok. Kepergok siapa? Sayyidah, pemilik rumah atau suaminya. Ladal bab, di pintu. Itu ketika Nabi Yusuf buka pintu, baru sampai pintu buka, suaminya atau majikannya ini ada di pintu. Ada di pintu. Ada riwayat duduk si Itfir atau Kitfir ini duduk bersama sepupunya si perempuan tadi itu, sepupu istrinya. Karena kepergok, si perempuan ini ingin menyelamatkan dirinya. Sudah nggak dapat, jangan sampai apes, nggak dapat yang diinginkan, apes. Ya apa caranya? Ya Nabi Yusuf harus mendapatkan balasannya karena tidak memenuhi kebutuhannya. Galat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au adzabun alim. Katanya si perempuan tersebut, ma jazaa'u man arada bi ahlik. Apa balasan yang pantas bagi seseorang yang menginginkan keburukan kepada keluargamu atau istrimu? Ya, illa ayyusjana, balasannya itu adalah dipenjara, au adzabun alim, atau azab yang pedih. Ini balasan orang yang ingin melakukan kejelekan kepada istrimu, yang pantas adalah dipenjara atau diazab dengan azab yang keji atau yang pedih. Lalu Nabi Yusuf ingin menyelamatkan dirinya, bukan diem dengan tuduhan itu. Nabi Yusuf mengatakan, qala ya rawadatni an nafsi. Yang mau melakukan itu bukan aku, tapi dia melakukan kepadaku.
Ya, tidak masuk akal lah ibaratnya seperti itu. Yang nabrak tabrakan ini antara mobil dengan motor. Antara mobil dengan motor, yang disalahkan mana? Mobil. Tidak mungkin motor ini nabrak mobil saya, tidak mungkin. Di mana-mana dibilang mobil nabrak motor. Sekalipun mungkin motornya yang nabrak, tapi nggak masuk akal kalau mau. Nah, makanya tetap yang disalahkan yang mobil. Sekalipun yang salah itu misalnya motor, tetap yang disalahkan adalah mobil, yang kena mobil. Makanya kadang ada motor nabrak mobil mati, supir mobilnya kabur. Kenapa? Takut di masa. Kadang lari ke kantor polisi dia. Kenapa nggak? Takut di masa. Karena orang-orang pasti beranggapan mobil ini yang nabrak. Kan gitu ya? Mobil yang nabrak. Sama. Nggak ada ceritanya itu. Ya, laki-laki yang dikumpuli. Yang ada apa? Laki-laki ngumpuli, kan gitu. Nah, makanya ini ngomong ya apa ini? Ya Nabi Yusuf ngomong, yang kepingin dia bukan aku, yang mau dia bukan aku. Yusuf ingin menyelamatkan dirinya daripada tuduhan tersebut. Si perempuan ingin menyelamatkan dirinya. Katanya Nabi Yusuf, aku ini lari kabur dari dia, aku menolak dia. Lah karena perempuan itu ngomong, enggak, dia yang kepingin, bukan aku. Makanya dijawab sama Nabi Yusuf, iya rawadat nafsi, dia yang kepingin, bukan aku. Ayat wa syahida syahidun min ahliha, salah satu daripada keluarganya si perempuan itu ngasih tanda-tanda siapa yang benar dari keduanya. Ngomong, ini termasuk apa ya, bisikan atau ilham seketika datang ke pikiran seorang yang tidak terpikir sebelumnya. Jadi moro-moro muncul dalam pikirannya orang tersebut. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, takallama arba'atun wa hum shighar. Ada 4 orang, ada 4 anak yang berbicara dengan kebenaran, yang mungkin tidak terjadi kepada orang dewasa saat itu seketika. Di antaranya dari 4 itu adalah Pak Syahid Yusuf, saksinya Yusuf, saksi kebenaran Yusuf. Karena dikatakan yang menjadi saksi atau saudara, salah satu daripada saudara si perempuan ini yang menjadi saksi waktu itu masih kecil, sepupunya. Ada lagi enggak? Ada lagi mengatakan enggak, sudah dewasa. Ada yang mengatakan masih kecil, ada yang mengatakan sudah dewasa, dan dia adalah orang yang jenius, orang yang pintar. Apa dikatakan? In kana qamisuhu qudda min dubulin, in kana qamisuhu qudda min qubulin, jika gamis atau pakaian Yusuf sobek dari depan, fasodaqat, maka istrimu benar apa yang dia katakan. Wa huwa minal kadzibin, dan Yusuf adalah bohong.
Wa in kana qamisu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau gamisnya itu sobek dari belakang, maka dia istrimu bohong dan Yusuf benar. Falamma ra'a qamisahu, ketika si suami atau kitfir atau itfir melihat qamisahu, pakaiannya Yusuf, qudda min duburin, sobek dari belakang, tahu berarti yang benar Yusuf, yang bohong adalah istrinya. Dia jawab, qala innahu min kaidikun, perbuatan ini termasuk daripada tipu dayamu. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu dayamu, artinya perempuan secara umum, azim, sangat besar. Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khatiin. Yusuf nggak mungkin melakukan ini. Yusuf nggak mungkin melakukan ini, katanya si wastaghfiri li dzambik, mintalah ampun kepada Allah atas dosamu. Innaki kunti minal khatiin, sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang melakukan dosa. Nah, berantakan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat ini. Kejahatan itu merugikan, baik di dunia apalagi di akhirat. Ibadah menguntungkan di dunia dan di akhirat, tapi untuk menjalankan ibadah, ketaatan, rintangannya dan gangguannya banyak, termasuk perempuan. Lah perempuan ini baik istri ataupun yang lain. Istri ataupun yang lain. Dan yang diganggu perempuan ini bukan satu dua, banyak. Dari nabi, rasul ataupun para aulia. Banyak. Tapi yang berhasil tidak semua. Nggak semua. Seperti siapa? Apa itu? Yang akhirnya membunuh itu Barsiso. Barsiso itu orang alim. Muridnya 500 punya karomah semua. Punya murid 500, muridnya semuanya punya karomah. Tapi akhirnya jadi su'ul khotimah. Kenapa? Barsiso tertipu dengan seorang perempuan yang akhirnya dia membunuhnya. Dibunuh. Padahal muridnya semuanya punya 500 punya karomah. Jadi ada yang selamat, ada yang enggak selamat. Dan perempuan itu adalah fitnah yang paling sulit untuk dijauhi oleh laki-laki. Termasuk fitnah yang paling berat. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita laki-laki ini bisa istiqomah dalam ketaatan, kebaikan tanpa menghiraukan mereka, atau jauh dari kebaikan ketaatan karena menghiraukan mereka. Ada perempuan itu yang mensupport, dukung, ngaji, wah, budak. Kalau urusan ngaji, budal. Awake sing wedok loro, anake loro, ndak apa-apa mas, tak jogo aku. Budal lo ngaji. Ada, tapi 1001. Apalagi zaman sekarang. Nah, ngeluh titik, wis sampai nih teko temen budal. Aku loro. Ya apa anake ndak nangis engko. Atau anake loro. Kesel aku gantian wanu. Tapi lek budal kerja ndak tahu wong sing wedok nganyang koyo ngono. Budal kerja ndak nganyang. Wis kerja dhisik aku, yes, kerja Mas, ndak apa Mas. Ndak ngomong anake gantian kok gendong, ndak ngomong.
Kalau budal ngaji ngomongin ngono. Makanya yang support sekarang ini juarang 1001, yang banyak menghalangi, apalagi kalau pas sakit, wah, dikerangkeng, kerangkeng, iso ditutup lawangi, seperti perempuan tadi itu, kunci lawangi, singit no kunci ini, tidak metu. Nah, yang laki, ya memang dia sebetulnya bukan takut istrinya, bukan takut, tapi malesnya ada, ya wis tak apa wis, daripada rame, malesnya juga ada, jadi ada ketumpuan, ya jadi ada dua lah, no males sih yo, ada dorongan tadi itu, hambatan itu, makanya susah. Lah ya apa? Laki itu yang punya telinga tebal, ngoceng ngeroweng jarno wis. Jarno cok dijawab, jarno cok direken. Meneng. Suwe-suwe ya kesel dhewe. Dicul wis. Lek dituru di ngomong ngoceng ngomel dibales wah terus. Sampai kiamat tak mandek, tapi lek ngeroweng jarno, kesel dhewe ya sudah. Aji budal. Anak loro ditinggal. Nah, mari. Kenapa? Wis kesel. Jadi banyak hambatan dalam ketaatan, diantaranya dari perempuan. Oke. Ya, diantaranya dari perempuan. Karena itu kita jadi orang laki ini yang cerdas. Yang kuat dalam melakukan kebaikan ketaatan, hambatan jangan kita turuti, selesaikan, benarkan agar kita melakukan ketaatan itu lebih ringan dari hambatan perempuan, walaupun ada hambatan-hambatan yang lainnya, tapi ini yang paling berat tuh perempuan. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari hambatan yang berat yang tidak mampu kita menghadapinya, dan mudah-mudahan Allah memberikan hambatan-hambatan yang ringan yang kita bisa menerjangnya dan kita bisa menjalankan kebaikan ketaatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.